أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Lanjutkan keterangan pada kalimat innama yakunu subahu liyakunu min ashabis sa'ir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan perhatikan Allah berfirman, wahai manusia, anak cucu Adam, inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah tidak main-main, benar dan pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kehidupan dunia benar-benar telah menipu kamu sekalian, sehingga kamu tidak beriman dan tidak menyembah, tidak tunduk patuh kepada Allah, dan tidak mengikuti syariat Allah. Walayaturannakumul gharur walayaturannakum billahil gharur, dan janganlah penipu yakni syaitan benar-benar telah menipu kamu untuk melupakan Allah, untuk menjauhi Allah, untuk tidak tunduk patuh kepada Allah, untuk menentang Allah. Inna syaitana lakum aduwwun, bahwa sesungguhnya syaitan bagi kamu sekalian itu adalah musuh. Oleh karena itu fattakhiduhu aduwwan, hendaklah kamu sekalian wahai manusia menjadikan syaitan benar-benar sebagai musuh.
Jadi dalam ayat ini perhatikan, saya ulangi, pesan Allah tidak hanya kepada manusia yang beriman saja, tetapi adalah untuk semua manusia anak cucu Adam. Yang pertama, Allah menegaskan bahwa janji Allah. Ingat kalau bertanya. Yang pertama, pesan Allah, janji Allah itu benar. Kemarin sudah diterangkan bahwa janji Allah itu banyak bentuknya. Ada janji Allah berdasarkan firman, berdasarkan ayat-ayat tanziliyah yang diturunkan oleh Allah lewat para rasul yang telah diutus. Yang kedua, janji Allah itu adalah lewat hukum sunnah yang sudah ditetapkan dalam alam semesta. Janji Allah yang sifatnya kauniyah, di mana semua janji Allah itu benar dan pasti terjadi, pasti terwujud, tepat atau lambat. Yang kedua, pesan Allah, janganlah sampai kehidupan dunia ini menipu. Karena sebagaimana yang sudah diterangkan kemarin, kehidupan dunia ini benar-benar adalah kehidupan yang menipu. Mengapa? Karena kehidupan dunia ini adalah bukan kehidupan yang sesungguhnya. Suatu kehidupan yang oleh Allah disebut sebagai la'ibun wa lahwun, permainan dan senda gurau. Oleh karena itu maka janganlah sampai yang namanya permainan dan senda gurau menipu kamu, sehingga kamu tidak tunduk kepada Allah, sehingga kamu menyimpan dari fitrah Allah menciptakanmu sebagai hamba-hamba Allah yang tunduk patuh kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah. Yang ketiga, dan janganlah sampai penipu yang syaitan benar-benar bisa menipu kamu sehingga kamu bisa menjauhi Allah, melupakan Allah, bahkan sampai na'udzubillah kamu menyekutukan Allah dan meninggali Allah. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah benar-benar musuh bagi kamu sekalian. Oleh karena itu, maka jadikanlah syaitan benar-benar sebagai musuh. Apapun yang dibisikkan syaitan, walaupun itu adalah kebaikan, walaupun itu positif, ingat, itu adalah untuk mencelakakan kamu, untuk menipu daya kamu, untuk mengajak kamu, menjadikan kamu sekalian mendapat murka dan siksa Allah. Lalu Allah pas berfirman, seperti kayak apa? Innama yakunu hisbahu liyakunu min ashabis syariat. Sesungguhnya setan mengajak golongannya. Jadi sesungguhnya setan itu mengajak golongan daya, kelompok manusia anak cucu Adam sebahagian besar sejak dulu sampai sekarang
Bahkan sampai nanti akhir zaman, sampai hari kiamat, sebagian besar tidak mau mengambil, memegang teguh, mewujudkan apa yang dipesankan oleh Allah. Saya manusia anak cucu Adam yang mau memegang dan mewujudkan apa yang diperintah oleh Allah. Ingat, memegang teguh bahwa hak Allah itu adalah benar. Janji Allah itu benar. Dan kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Setan adalah sebagai penipu yang akan membawa kita kepada neraka syahir. Tidak benar-benar diwujud. Malah edengati. Di mana sebagian besar manusia malah alias tertipu pada dunia. Menjadikan menjadikan kehidupan dunia ini sebagai tujuan hidup. Menjadikan kehidupan dunia ini menjadi tujuan hidup. Ada sebagian besar manusia. Padahal sudah jelas dalam ayat yang lain Allah sudah menegaskan bahwa kehidupan dunia ini adalah lahun wa lahibun, senda gurau dan permainan. Namanya permainan, jangan sampai dijadikan tujuan. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Ngaji. Dalam ayat itu Allah sudah menegaskan bahwa kehidupan dunia itu adalah hanya permainan dan senda gurau. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah sebenar-benarnya kehidupan. Jadi kehidupan di akhirat itu adalah suatu kehidupan yang sesungguhnya. Karena akhirat itu sebagai kehidupan yang sesungguhnya, maka jadikan tujuan hidup menjadi tujuan hidup atau dijadikan kehidupan yang kita tuju. Jadikanlah kehidupan dunia yang permainan itu hanya sebagai sarana alat di dalam kita menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya akhirat. Gambarannya kalau pada gambarannya sama dengan pondok. Pondok ini adalah bukan rumah yang sesungguhnya, tapi rumah yang sesungguhnya kamu adalah rumah tempat lahir kamu. Oleh karena itu maka janganlah sampai pondok ini hidup di pondok sebagai tujuan hidup. Tujuan hidup kamu nanti setelah berkeluarga di rumah. Ingat. Karena yang namanya pondok itu adalah bukan tempat tujuan, hanya sebagai sarana untuk kamu hidup di masyarakat nanti dengan kehidupan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Maka jadikan hidup di pondok ini sebagai sarana saja, sebagai alat
sarana atau alat untuk menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya, yakni kehidupan berkeluarga. Ini gambarannya sama dengan itu. Saya bahkan sampai manusia ini melahirkan filsafat konsep kehidupan materialisme. Filsafat materialisme ini adalah konsep hidup yang menjadikan kehidupan di dunia sebagai tujuan hidup. Lalu nanti filsafat materialisme ini berkembang banyak, ada materialisme, kapitalisme, ada materialisme marxisme, dan masih banyak lagi. Semuanya adalah menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan hidup. Bahkan sampai nanti ada kehidupan materialisme yang tidak membuat kehidupan akhirat, masih mengakui kehidupan akhirat, tetapi kehidupan akhirat di nomor 2. Jauhi itu semua. Dan sayang juga sebagian besar manusia banyak yang tertipu oleh setan, menjadi pengikut setan. Oleh karena itu, wedengati, maka hendaklah apa yang dipesankan oleh Allah ini kita pegang, kita jadikan sebagai pedoman, petunjuk pedoman kehidupan kita. Kemudian dalam ayat ini ada hal yang perlu kita perhatikan. Kesaktian apa? Ini tidak terkait dengan moral ayat ini secara langsung. Tapi menurut saya perlu kamu paham. Kalau orang itu paham ilmu nahwu, pasti ketika membaca ayat ini ada terkejutnya atau ada ayat ini menarik perhatikan. Setelah awal debu inna syaitonah lakum aduun, sesungguhnya setan bagi kamu sekalian itu adalah musuh. Fatahiluhu aduan, hendaklah kamu sekalian menjadikan setan itu sebagai musuh. Pas pada debu ini bersatu. Innama yakulu hesbah, yaitu adalah jamak yang domirnya merujuk tadi ke setan. Sedangkan setan kalimatnya adalah mufrad. Perhatikan, inna syaitona lakum aduun fatahiduhu. Ini mufrad, merujuk ke asyaiton. Bersaki kata apa? Hendaklah kamu sekalian menjadikan dia setan aduan sebagai musuh. Berdasarkan inama yaitu, bukan inama yaitu. Inama yaitu bahwasanya yaitu bakal ngajak dia setan. Kasbahu dekat
golongan ya seton bangun pokok. Nah, kenapa ayat ini jamak? Ini ngasih berdasarkan mufrad. Janganlah tidak memberikan penjelasan. Kita lihat dulu bagaimana menurut Ashawi. Ini ngasih. Juga tidak memberikan bayanun diwati adawatihi wa tahriru min ta'atihi. Juga Ashawi dengan tidak menerangkan tentang bentuk kalimatnya. Coba dulu coba naik kotak apa jadi jamak atau mutlak ya tuh. Jamak. Nah, Jamak. Jamak. Wes. Ini ngaji. Ini ngaji. Jadi saya juga membaca di kitab tafsir Ibnu Katsir pun juga tidak ada penjelasan tentangnya. Nah sekarang coba kita pikir, kenapa Allah kenapa Allah ketika menerangkan tentang ajakan setan kok memakai jin? Jadi kenapa Allah ketika menjelaskan, menerangkan tentang ajakan setan ini kok jangan? Jadi umpama kita artikan menurut dia mati nama itu aneh pastinya bukan ajak dia banyak setan. Hesbabu pada kelompoknya setan dan sesuatu. Ya mungkin lah, mungkin didengar. Setan terkait ini menurut pemikiran kok. Jadi ngasih kalau salah paham. Setan ketika hendak mengajak manusia untuk tidak menentang Allah, mengajak manusia untuk menentang Allah, untuk mendurhakai Allah, untuk menyekutukan Allah, untuk mengingkari Allah. Jadi ngaji. Tidak selamanya setan ini menggunakan kekuatan dirinya saja. Tidak menggunakan kekuatan dirinya. Nah, sesungguhnya setan ini tidak perkasa, punya kelemahan. Tetapi setan nanti memanfaatkan, memanfaatkan banyak hal, termasuk memanfaatkan sisi kelemahan manusia. Di mana manusia pada satu sisi dalam
hakikatnya kan punya kelemahan. Justru kelemahan manusia itu ada pada sisi jasmaninya, di mana pada sisi jasmaninya manusia memiliki hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu dengan sifat tabiatnya sama dengan hewan. Amaratul bisu selalu mengajak pada kejelekan. Tidak mau, tidak mengajak pada kebaikan, kebagusan, kebenaran. Ini ngerti amaratul bisu. Nah, ini ngerti. Ketika setan secara langsung menggoda, mengajak Nabi Adam untuk menentang Allah, yakni melanggar larangan Allah. Ternyata setan tidak mampu dan tidak berhasil. Akhirnya setan memanfaatkan kelemahan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Dengan memanfaatkan kelemahan yang ada pada Nabi Adam, yakni pada hawa nafsunya. Dengan cara Siti Hawa yang ditipu daya, yang diajak oleh Nabi Adam. Dan akhirnya Siti Hawa merayu Nabi Adam. Nah, ketika Siti Hawa merayu Nabi Adam, kan ada kaitan dengan hawa nafsu. Ada kaitan dengan hawa nafsu. Begitu Siti Hawa mengajak Nabi Adam untuk mendekat kepada pohon larangan, Nabi Adam tidak mau. Akhirnya Siti Hawa ngambek. Tahu ngambek buat? Siapa tak nyawar ada Yahud. Biasanya maaf isio pas tak gelem. Biasanya itu depan pas bokor. Karena tanya Nabi ada parah, coba napas di aja. Akhirnya dakwah juga Nabi Adam kan menghadapi ngambeknya Siti Hawa. Akhirnya jebol pertahanan, rusak pertahanan Nabi Adam. Ada cuma sempurna. Tidak yang sebenarnya edengasi. Dan pasti akan dialami kamu nanti kalau sudah kamu punya istri. Hati-hati mulai istri ngantuk. Pas saya ingat bagian ini sempang-sempang ngambek. Karena bisa baik ngambek dia tipu daya setan. Nah, berarti setan sekarang ngaji.
mengajak Nabi Adam tidak sendirian, tetapi dengan hawa nafsu. Itu satu. Yang kedua, bisa saja nanti setan dalam mengajak menipu manusia, menipu daya manusia, juga dengan hal-hal yang lain. Bisa dengan harta dunia, bisa dengan materi. Jadi maksudnya, ketika setan hendak menggoda manusia, ketika hendak menyesatkan manusia, itu tidak murni menggunakan kekuatan dirinya saja, tapi juga memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau hal-hal yang menjadikan manusia itu lemah. Contohnya tadi hawa nafsu materi. Bahkan ada kalanya juga manusia yang dihajar. Contohnya ketika setan hendak mengajak Nabi Adam menjadikan Siti Hawa manusia juga ikut merayu Nabi Adam. Nah, karena pada kenyataannya demikian, maka tidak heran, tidak salah apabila Absaki ketika Allah menjelaskan tentang ajakan setan ini menggunakan jamak, tidak menggunakan mufrad. Innama yakun anil pastenah bekal ngajak ya setan dan sekutunya sekutu revolusi. Innama yakun bahwasanya akan mengajak ya setan wasyirkuku wasyarikuku dengan sekutunya hesbahu pada golongannya ya setan. Nah, adapun golongan ini disebutkan ke setan, bukan ke banyak-banyak yang diajak setan. Ketika ada banyak orang ikut setan, pasti disebut golongan setan, bukan golongan hawa nafsu pasti sudah. Jadi karena setan ternyata dalam berusaha untuk menyesatkan manusia tidak menggunakan kekuatan dirinya, tetapi menggunakan banyak hal yang sekiranya terkait dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh manusia. Sebab orang ini kan pasti sudah memiliki kelemahan, siapapun. Dengan hatta orang soleh, hatta Rasul pasti punya kelemahan, betul-betul. Satu sisi orang itu punya kehebatan, kemampuan, tapi sisi yang lain ada kelemahan. Pasti siapapun. Jadi kamu pada satu sisi punya kelebihan, punya kebaikan, kemampuan yang positif, tapi pada sisi yang lain kamu punya kelemahan. Ada saja kelemahan, pasti. Karena tidak ada yang sempurna manusia. Suatu ketika kau dulu pernah berpawotong, sering ketemu dan mengikuti seorang dokter. Kalau saya sebut dokter, kata orang juga hebat, pintar.
Malah di kalangan dokter menjadi ketua ikatan dokter di Jember, bahkan menjadi ketua Muhammadiyah di Jember. Walhasil banyak kedudukan ketua dipegang oleh dokter. Pak Toto sangat kagum sampai dokter berkata, saya baru sekali menemukan orang hebat seperti dokter. Bagaimana menurut Kijani? Ia memang hebat, tapi tetap kotor. Sehebat apapun manusia, pasti dia punya kelemahan. Dan kalau dicari pasti nanti ketemu, kelihatan kelemahan. Akhirnya coba sampai kata orang yang dekat dengan kehidupan rumah tangganya. Lihat itu, pasti kamu nanti pasti sampai akan menemukan sisi kelemahan. Selang beberapa bulan kemudian Pak Toto datang, betul, saya menemukan kelemahan. Nah itu Pak. Justru malah kelemahannya pada sisi keluarga. Nah itu Pak. Sisi keluarga bukan sisi tapi anak. Dimana Pak Dokter Edengaki punya anak supaya juga sama dengan dirinya. Sampai disekolahkan ke Amerika. Tidak mau di sekolah di Indonesia orang sip, orang hebat. Sampai disekolahkan ke Amerika. Sampai berhasil dapat gelar dari sekolah Amerika. Nyampe ke Jember, malah menjadi pedagang burung. Mano kekek. Ini bahasa Arab. Karena pakai benih sarjana di semua ada baik apa ada dengan mano. Kata mana sekolah SD, ini sesama seperti pokok teliti, pokok mau kerja. Memang hasilnya besar, tapi kan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sudah didorong untuk ke sana, melamar ke sana. Ya ada yang tidak berhasil, ada anaknya tidak mau. Anaknya banyak. Jadi hasilnya berbunyi malu adu. Atau burung saja berpencar ke malu. Kalau saya tahu Pak Toto, anak saya jadi itu, kan tak perlu saya kirim ke Amerika. Bahkan kalau perlu, tidak usah sekolah. Kalau akhirnya jadi cerita dulu, ya memang hasilnya besar, cuma kan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Disitulah kelemahannya Pak. Jadi bagaimanapun manusia Pak Toto tetap pada satu sisi ada kelemahan. Nah, justru kelemahan inilah Edengaki yang dimanfaatkan oleh setan. Ada cerita namanya dulu Kiai Barseso. Kiai Barseso ya Kiai hebat
ahli ibadah, dan semua orang ketika punya masalah minta petunjuk pemikiran kepada Kembar Seso selesai. Iblis menggoda, setan menggoda Kembar Seso dari segi ini, dari segi itu tidak berhasil. Akhirnya setan mencari kelemahan Kembar Seso. Betul. Kembar Seso ternyata tidak beristri. Akhirnya setan berusaha mencari wanita yang cantik, sakit, dan sakitnya sakit lebat setan. Malah anaknya raja. Begitu dibawa ke Kembar Seso sembuh. Tapi dibawa pulang kumat. Dibawa lagi ke Kembar Seso sembuh. Akhirnya raja memutus, begini saja Kembar Seso, anak saya sementara biar selalu diawasi oleh sampeyan di sini. Biar nanti di depan di sisi maju ini saya buatkan kamar untuk anak. Betul. Setiap saat Kembar Seso habis sholat nyongok. Bagaimana nyongoknya terus sampai bertahun-tahun. Nyongok korban itu. Ya zaman itu kan. Selemetah bocor. Begitu nyamuk terkejut Kembar Seso. Karena berpuluh-puluh tahun tak kemana lah bukan kan daerah. Karena mau pernah dengan ya membolehlah mengastok itu. Ya langsung kembali ke kamar. Tapi di kamarnya maka istighfar. Padahal saya memang keberan di depan. Akhirnya mau boleh macam muka selain bertetap kekeh. Tapi begitu apalagi sedang mau tak kekeh, alhamdulillah. Tapi berdepan acara, jadi saya ingat kekeh boleh itu. Weh, sikat ceritanya akhirnya naudzubillah. Sampai Kembar Seso yang menjinahi wanita. Dia berani melakukan perbuatan zina, malah justru di dekat masjid. Nah lihat, disitulah iblis. Jadi iblis atau setan tidaklah berusaha menyesatkan manusia tadi. Banyak menggunakan hal-hal yang terkait dengan sisi-sisi kelemahan manusia. Itulah makanya saya dulu pernah ada guru stok. Jadi kamu selalu memohon hendaklah sisi kelemahan kami mohon dilindungi dari godaan setan atau dari jamahan setan. Ya Allah, sisi kelemahan hatinya nyona jauhi, nyona lindungi dari setan. Ya Allah, nyona kelemahan hatinya nyona jauhi dari setan. Yang namanya kelemahan kan? Namanya lemah. Kelemahan berarti lemah hatinya kita tidak kuat, tidak mampu untuk menahan. Itu masalah.
insya Allah dia. Kenapa? Ngaji kita dulu. Allah dalam kalimat innama yaitu menggunakan jamak. Supaya kita paham bahwa ternyata setan dalam usahanya untuk menipu daya, untuk menyalahkan kita, tidak sendirian, tapi banyak sekutunya, banyak hal-hal yang dibawa, di antaranya tadi hal-hal yang tidak bisa kita tolak karena terkait dengan kelemahan kita. Saya tertarik dengan tadi gambaran Allah ketika setan langsung menggoda Nabi Adam, tidak berhasil. Tapi ternyata setan mengajak Siti Hawa untuk merayu Nabi Adam, untuk menipu Nabi Adam. Dan ternyata di sini Nabi Adam akhirnya tidak bisa menolak rayuan, bukan dari setan, tapi dari istrinya Siti Hawa. Jadi setan, Nabi Adam tidak mampu menolak bukan rayuan setan, tapi rayuan Siti Hawa. Nah, kalau kepada Siti Hawa itu kan terkait dengan hawa nafsu, khususnya dalam nafsu seksual. Makanya banyak jadi contoh para pejabat yang korupsi, sebagian besar anak ajakan istrinya untuk korupsi. Jadi, Dewa Seso bisa menolak rayuan dan godaan setan. Tapi ternyata ketika setan membawa putri raja Dewa Seso, nama Dewa Seso tahu satu mendapat. Ternyata jebol itu malah berzina di dekat masjid Saudah. Jadi ya, ini perlu kamu pahami. Makanya tak bingung. Ya memang orang tidak melihat kepada sisi nafsunya, tidak masalah. Begitu orang itu biasa membaca bahasa Arab, kalimat Arab, selalu terkait memandang sisi kedudukan bentuk kalimatnya, bukan terkejut, tapi menarik ya Pak. Pas zaman ini ada apa yang menarik? Ini menurut pemikiran kok saya tidak menemukan di dalam pemikiran yang lain. Sudah jelas, Asoli sudah tidak ada. Saya di Mesir, saya Kopas punya pemikiran seperti itu. Ya perlu kamu rangkum dengan baik. Namanya itu hisbahu liyakunu min ashabisan. Liyakunu jama' edekati. Apa lagi? Liyakunu ini pakai jama' karena rujukannya dominan kepada hisbun. Hisbun ini adalah kelompok golongan. Yang namanya golongan berarti orang banyak. Jadi sudah benar, ya kuno mari supaya ibadah ya hisbun, ya hisbahul ya. Yang ashab syair dari menjadi banyak-banyak penduduk kelantasan.